Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin Al-Asmi dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya di sini saya akan sedikit berbicara mengenai mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Indonesia pernah dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis 1998 hingga krisis akibat pandemi COVID-19. Krisis ini berdampak pada berbagai sektor negara. Bahkan krisis ini dapat memicu kerusuhan sosial. Dikutip dari Tempo.co, menurut pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, konflik dan kerusuhan sosial akibat pandemi COVID-19 berpotensi terjadi di Indonesia. Menurutnya, dampak wabah ini begitu terasa, terutama terhadap kondisi ekonomi masyarakat secara luas. Ada potensi yang cukup signifikan, yang mengarah pada konflik sosial dan sekaligus kerusuhan sosial, kata Ubaidillah ketika dihubungi pada Rabu 22 April 2020. Menurut Ubaidillah, masyarakat juga rentan diliputi dengan prasangka. Jika prasangka ini dominan, maka yang muncul adalah ketegangan hingga bisa berujung pada konflik sosial. Lebih lanjut, Ubaidillah menyebutkan faktor-faktor lain seperti ekses pemilihan presiden 2019 bisa muncul kembali. Ubaidillah melihat dalam konflik sosial masih ada ruang kontrol, misalnya dari aparat penegak hukum. Namun jika yang terjadi kerusuhan sosial, kata dia, aparat penegak hukum dalam situasi yang sama sekali tak bisa efektif bekerja. Kerusuhan sosial lebih dimaknai sebagai massa yang tidak terkontrol, kata Ubaidillah. Pada ulang tahunnya yang ke-76 ini, Indonesia mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sangat relevan dengan kondisi negara saat ini, di mana negara sedang dalam kondisi krisis. Indonesia harus tetap tangguh dan tumbuh agar bisa survive dan maju. Namun semua itu tak akan pernah tercapai apabila rakyat dan pemerintahnya masih egois dan mementingkan kepentingan sendiri, masih gampang jadi domba, dan lain sebagainya. Rakyat Indonesia harus bersatu, gotong royong dan toleran agar Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh bisa tercapai. Maka dari itu, dibutuhkanlah yang namanya generasi moderat. Sebelum membahas lebih lanjut, apa itu generasi moderat? Kita mesti tahu apa itu moderat. Menurut KBBI, moderat artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstremis, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Dengan arti lain, pandangannya cukup dan ia mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Sedangkan muslim moderat adalah muslim yang bermoderasi dalam beragama atau secara wasatiyah, yaitu melakukan salah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang nir kekerasan dan ekstremisme. Lantas, bagaimana ciri orang moderat itu? Dilansir dari solopost.com, mantan Sekjen Kementerian Agama Muhammad Nurholis Setiawan menyebutkan setidaknya ada 4 tolak ukur yang bisa menjadi parameter sikap moderat. Yang pertama, sikap terbuka. Sikap terbuka menjadi ciri pertama orang moderat. Ini termasuk terhadap masukan baru. Nurholis mencontohkannya dengan sikap Imam Malik, penulis kitab Al-Muwatta. Kitab ini dalam satu riwayat disebutkan ditulis selama 40 tahun. Wow, artinya sangat lama, bukan? Lamanya tentang penyusunan tersebut karena Imam Malik ingin mendapatkan masukan dan umpan balik dari para ulama. Setiap masukan selanjutnya diperbaiki hingga para ulama kemudian menyepakati bahwa karya Imam Malik tersebut sudah dinilai baik. Karena karya tersebut sepakati, maka dinamailah Al-Muwatta. Yang kedua, berpikir rasional. Dia menyebut orang yang punya sikap moderat akan berpikir rasional. Segala perilaku ibadah atau kebaikan harus dapat ditinjau akal. Jika bertentangan dengan akal, sikap atau perbuatan tersebut patut dipertanyakan. Namun, hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan hanya urusan ajaran agama yang dalam bahasa agama disebut ta'abudi, seperti pelaksanaan wudhu. Mengapa seorang mengeluarkan angin yang dibasuh ke mukanya? Yang seperti ini adalah ta'abudi. Kita tidak perlu memaksakan agar sesuai dengan akal kita, namun kita hanya perlu melaksanakannya karena kita sebagai hamba wajib
menaati perintahnya. Yang ketiga, rendah hati. Ciri sikap moderat juga ditandai dengan adanya tawadhu atau rendah hati. Seorang moderat harus mampu menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang merasa kurang pengetahuannya, sehingga ingin tetap belajar dan belajar. Dia harus rendah hati ketika berbicara pada orang lain. Dia tidak boleh merasa paling benar, termasuk dalam hal pemahaman agama. Yang keempat, memberi manfaat. Ciri sikap moderat selalu berpikir apa yang dilakukannya harus membawa manfaat, tak hanya bagi dirinya sendiri, namun dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Perspektif ini penting untuk dijadikan pegangan bagi masyarakat terdidik. Yang dimaksud dengan manfaat di sini yang dimaksud dengan manfaat bukanlah pertimbangan untung dan rugi secara material, namun lebih kepada manfaat kualitatif. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan betapa butuhnya bangsa ini akan generasi yang moderat. Karena ketika kita bermoderasi dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu akan melahirkan sikap toleransi, dan sikap toleransi akan menciptakan masyarakat yang harmoni. Jika sudah seperti itu, yang namanya kerusuhan dan krisis sosial tak akan pernah terjadi. Dan bila ada bencana alam atau apapun itu, semuanya akan mudah terlewati jika kita sudah dapat hidup harmoni dan bergotong royong. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Iqbal Rasmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.